making disciples, transforming lives. Sukacita di awal tahun ini saya bisa melayani GMS Central Park. Saya berdoa Anda terus makin mengalami pertumbuhan. Sepanjang hari ini, saudara, saya akan berkhotbah sesuatu yang saya gumuli. Ini menjadi sebuah rema, menjadi sebuah seri pengajaran yang beberapa gereja lokal saya khotbah. Tapi di ibadah ini, saudara, saya akan khusus mengkhotbahkan dari berbagai tokoh Alkitab. Saya akan bicara mengenai roh yang excellent. Saya memberikan judul Excellent That Attracts God. Di ibadah ini kita akan belajar dari Daniel. Semua ibadah ini akan mengkupas, saudara, sisi-sisi di mana nilai atau spirit excellent yang perlu kita hidupi. Saudara, tahun baru hanyalah jadi pergantian tahun, hanya jadi sekedar pergantian tahun kalau tidak ada perubahan hidup. Tahun yang baru, Anda harus ganti kebiasaan baru, Anda harus ganti mindset. Kita nggak bisa lagi pakai mindset yang lama, apalagi mindset manusia lama. Kita harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita harus jadi suami yang lebih baik, istri lebih baik, orang tua lebih baik. Kalau Anda pemimpin, Anda jadi pemimpin yang lebih baik. Kalau Anda pekerja, profesional, karyawan, Anda jadi pekerja profesional yang jauh lebih baik. Kita jadi anak Tuhan yang lebih baik. Kita berbuah dan bahkan kita bermultiplikasi. Itulah sebabnya roh excellent itu harus jadi DNA kita. Itu harus mewarnai kehidupan kita. Itu harus bisa dilihat dari cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, cara kita melayani. Karena Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya sehingga semua orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi NLT memakai kata, you are God's masterpiece. Anda adalah mahakaryanya Tuhan, buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Apa artinya diciptakan dalam Kristus Yesus? Kita yang mengalami kelahiran baru, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang sudah disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Berarti kehidupan yang baru ketika Anda lahir baru harusnya diisi dengan banyak perbuatan baik. Katakan amin. Dan ini bukan sekedar perbuatan baik. Ketika Anda lahir baru harus muncul nafsu atau muncul appetite atau muncul selera untuk kita ini to do more for God. Kita ini melakukan sesuatu yang lebih excellent. Kenapa? Waktu dulu sebelum Anda dan saya ditebus, kita semua ini Alkitab berkata ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Betul? Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Berarti sebelum kita ini ditebus, berarti kita ini punya hidup sia-sia, kosong, tidak berarti. Coba Anda lihat, ketika Anda belum ditebus, ketika Anda masih hidup di dalam dosa, selera Anda terhadap dosa itu makin lama makin besar. Saudara, Anda akan makin dalam di dalam dosa. Awalnya mungkin cuman merokok, lama-lama Anda akan to do more for sin. Dari merokok jadi obat-obatan. Dari cuman mungkin dulu Anda jatuh di dalam dosa, di dalam pikiran kotor. Jadi apa? Menonton konten-konten yang vulgar. Bahkan sampai berzina secara fisik. Seharusnya hidup yang Anda hidupi setelah Anda ditebus. Kata penebusan itu bukan hanya berarti Anda dibeli dengan lunas, dengan kuasa darah Yesus. Sehingga Anda menjadi milik Yesus. Arti kedua penebusan itu adalah kalau dulu hidupmu itu sia-sia, sekarang Anda itu bisa ditebus. Waktu yang hilang untuk Anda melakukan hal yang sia-sia, Anda bisa punya kehidupan baru. Katakan amin. Kalau dulu Anda sia-sia, sekarang Anda punya kesempatan kedua. Anda bisa dipulihkan. Kalau rumah tanggamu hancur, sekarang Anda ketika Anda dipulihkan, ditebus,
Anda bisa punya rumah tangga yang dipulihkan. Anda bisa punya kesempatan kedua, itu namanya Tuhan menebus hidupmu, menggantikan hidupmu yang lama, waktu-waktumu yang terbuang di masa lalu, digantikan dengan kehidupan yang baru, yang dipulihkan. Itu namanya penebusan. Sehingga harusnya kita orang Kristen yang sudah lahir baru, kita ini buatan Allah, masterpiece-nya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus yang sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi harusnya setelah Anda ditebus, Anda punya selera, Anda punya nafsu, Anda punya appetite itu to do more for God. Anda punya appetite untuk to do more excellent. Anda harus punya selera untuk excellent di dalam kehidupan Anda setelah penebusan. Amin saudara. Sehingga orang melihat terangmu bercahaya, mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar dari Daniel. Daniel ini luar biasa. Dia ini waktu masih remaja, kira-kira usianya umur 15 sampai umur 20. Beberapa ahli menyebut ketika dia dibuang, lalu direkrut di dalam kerajaan Babel oleh menjadi pegawainya Nebukadnezar, itu usianya sekitar 15, 16, 17. Masih remaja. Saudara, yang luar biasa, dari dia sejak remaja sampai dia meninggal, ternyata dia itu dipakai oleh 4 raja. Dari 2 kerajaan berbeda. Yang pertama adalah kerajaan Babilonia atau Babel. Raja pertama Nebukadnezar, raja kedua Belsyazar. Kemudian berganti kerajaan menjadi kerajaan Media, itu masih ada Media Persianya. Itu Raja Darius. Yang waktu dia mau dilemparkan di Gua Singa, itu umurnya sudah 80 tahun. Belum lagi under pemerintahan Raja Koreshi. Itu kerajaan Persia. Saudara, itu umurnya ditengarai umur kira-kira 90 tahun, mendekati 85 sampai 90 tahun. Bayangkan, dari sejak muda sampai dia tua, siapapun presidennya, siapapun rajanya, apapun kerajaannya, dari kerajaan Babel ganti Media Persia, ganti kerajaan Persia. Saudara, Daniel ini tetap ditunjuk, dipilih karena keunggulannya atau karena dia ini seseorang yang excellent. Saudara, itu sama seperti kalau di zaman sekarang, presiden bisa berganti-ganti berbagai masa, Anda tetap jadi orang kepercayaan, Anda tetap jadi menteri. Itu gak mudah, saudara. Nah sekarang kita mau belajar, kenapa Daniel itu bisa unggul, kenapa Daniel itu bisa memiliki spirit of excellence. Saudara, paling tidak hari ini saya akan bagikan ada 3 poin sederhana. Coba kita buka sama-sama Bapak Ibu. Kita baca Daniel pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-3. Daniel pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-3. Dikatakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini di zaman siapa? Ini di zaman Raja Darius, Bapak Ibu. Ini adalah zaman Raja Darius. Kurang lebih umurnya 80 tahun. Saudara, Daniel ini diangkat. Ini sudah kerajaan Media Persia, bukan lagi di bawah Babylon atau Babel. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan begini, versi King James, New King James. Then this Daniel distinguished himself atau membuat dirinya itu berbeda, mencolok, saudara, above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him. Katakan excellent spirit was in him. Versi Amplified berkata, then this Daniel, because of the extraordinary spirit within him, began distinguishing himself among the commissioners. Karena ada roh yang luar biasa atau extraordinary. Karena ada roh yang unggul atau roh yang excellent.
maka dia ini melebihi atau membuat dirinya itu menonjol berbeda dibanding para pejabat tinggi yang lain. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Poin nomor 1 munculkan, saudara. Spirit of excellence itu dimulai dari keputusan hati yang tegas. Katakan keputusan hati. Loh, apa hubungannya dengan roh excellent? Saudara, tahukah saudara apa rahasia daripada prestasi Daniel? Kenapa dia di usia 80 tahun, harusnya itu adalah masa-masa orang tidak produktif. Masa-masa orang itu pensiun. Masa-masa dia itu digantikan dengan orang-orang yang jauh lebih baik atau lebih muda. Kenapa dia tetap dipakai? Dari mana asal-usul prestasi daripada Daniel? Saudara, ternyata Daniel ini punya roh yang excellent di dalam dirinya. Pertanyaannya, apa bentuk roh yang excellent ini? Kita harus baca ketika waktu dia muda. Coba kita baca Daniel pertama, kita baca ayat yang ke-8. Munculkan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari para pemimpin pegawai istana itu. Next, 10. Oke, sampai sini. Lompat di ayat yang atau nggak usah, di sini aja dulu. Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel itu menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari santapan raja. Rupa-rupanya, perhatikan saya, excellent itu bukan bicara tentang hasil atau output. Excellent itu ternyata berasal dari attitude. Berasal dari pertama-tama itu adalah dari keputusan hatinya. Makanya dikatakan dia ini punya roh yang luar biasa, roh yang unggul. Kenapa? Karena excellent itu tidak dimulai dari hasil atau output. Excellent itu pertama-tama dimulai dari dalam. Katakan dari dalam. Dunia itu mengenal excellent itu dari hasil. Sementara firman Tuhan mengenal excellent itu dari being, bukan doing. Bukan dari melakukan dulu, tapi dari being dulu. Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Rupa-rupanya excellent itu, excellent daripada Daniel, itu terletak pada rohnya, terletak pada karakternya, terletak pada sikap hatinya. Saya ulangi, asal usul dari prestasi Daniel sehingga dia bertahun-tahun, bayangan waktu dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri itu usia 15 tahun. Sampai di usia 80 tahun di zaman Raja Darius, dia dikatakan dia itu excel, dia itu melebihi, dia itu distinguish, dia itu menonjol melebihi yang lain. Karena dia punya excellent spirit. Ternyata excellent spiritnya itu dimulai dari mana? Daniel 1 ayat 8. Dimulai dari integritasnya. Dari keputusan tegasnya untuk tidak kompromi. Dimulai dari hatinya yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda itu bisa hidup tanpa celah di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan, maka Anda akan excellent di dalam perkara-perkara yang kelihatan. Kalau sama Tuhan yang tidak kelihatan, Anda itu bisa hidup benar, bersih, tidak ada celah, maka excellent untuk perkara-perkara yang kelihatan, itu akan mengalir dengan natural. Katakan amin. Sehingga excellent yang Anda tunjukkan itu berasal dari dalam, dari being, bukan doing. Karena beberapa orang menyalahartikan excellent itu doing dulu.
Tapi nggak pernah lahir dari being. Akhirnya apa yang dia lakukan itu selalu bersyarat. Dia hanya excellent kalau dilihat orang. Dia hanya excellent kalau ada reward atau ada keuntungan. Bonus lah, tips lah. Pernah nggak Anda urus dokumen yang harusnya cuma 2 jam jadi 2 minggu gara-gara Anda nggak kasih tips? Saudara, Anda excellent karena ada sesuatu. Kalau Anda hanya melayani orang-orang penting saja, kalau Anda hanya melayani orang-orang yang bisa memberikanmu imbalan atau memberikanmu balas budi, itu namanya strategi. Tapi kalau Anda itu excellent kepada orang penting, gak penting, orang yang memberikanmu imbalan, gak memberikanmu imbalan, Anda tidak berubah, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, itu namanya excellentmu itu berasal dari dalam, dari siapa dirimu, dari integritasmu. Katakan amin. Jadi rupa-rupanya jauh sebelum Daniel dan 3 temannya itu betul-betul berprestasi, ternyata ini rahasianya. Ternyata dia itu berkomitmen, memiliki keputusan hati untuk memilih apa yang benar. Saudara, sekalipun tidak kelihatan, dilihat orang. Halo, amin. Dia memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Dan sebagai ganjarannya apa? Ayat 9 tadi dikatakan apa? Ia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Coba munculkan Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Dikatakan begini, kepada keempat orang muda itu Daniel dan 3 temannya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel. Lagi-lagi Daniel itu menonjol. Dia itu distinguish himself. Membuat dia itu berbeda dengan yang lain. Setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini Sadrak, Mesak, Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja, ayat 20. Dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini kerajaan Babel. Maka now you know dari mana orang Majus. Orang Majus itu dikatakan dalam bahasa Inggris itu wise man. Orang magi itu ini orang pintar, berilmu dan ahli jampi tadi. Orang-orang Majus pada zaman itu di bawah kepemimpinan Daniel. Daniel lah yang menceritakan tentang nubuatan di dalam perjanjian lama dalam kitab Taurat tentang lahirnya seorang juru selamat, seorang raja dengan tanda bintang. Makanya bertahun-tahun setelah berganti zaman, rupanya orang-orang Majus itu masih menyimpan nubuatan daripada Daniel itu. Yang diajarkan Daniel, nubuatan Alkitab tentang raja akan lahir dengan tanda bintangnya akan muncul di timur. Makanya saudara, orang-orang Majus itu asalnya dari mana? Itu dari Irak sana, dari Babel. Mereka jalan karena melihat tanda di timur. Ada berapa orang Majus? Ada berapa orang Majus? Siapa yang jawab 3? Ada berapa persembahan? Belum tentu 3. Yang ngajarin orang Majusnya 3 itu guru sekolah minggu kita dulu. Membawa 3 kotak emas kemenyan dan padahal belum tentu orang Majusnya 3. Karena itu perarakan yang besar dan itu bukan juga 3 biji emas, kemenyan mur. Itu adalah upeti, itu bisa itu bawa perarakan, itu bawa kereta, itu bisa berbox-box.
Karena apa? Zaman dulu kalau mau kasih upeti kepada raja itu nggak boleh, sedikit-sedikit itu penghinaan. Ratu Sheba memberikan upeti memberikan barang-barang bawaan kepada Raja Salomo itu banyak banget dan mahal-mahal. Saudara, makanya mereka mampirnya kemana istana Herodes. Karena mereka berpikir raja itu lahirnya di mana? Di istana. Raja Herodes yang pada waktu itu adalah seseorang yang narsistik, yang sangat egoistik, sangat egois, egomaniak. Saudara, dia itu bahkan membunuh saudara-saudaranya, anaknya sendiri, karena supaya dia ini jadi senternya. Gak boleh ada yang menggantikan dia jadi raja. Tiba-tiba orang-orang Majus ini datang ngomong bahwa, mana raja yang akan lahir kami membawa upeti? Loh bukan saya ternyata. Makanya Herodes berniat untuk cari tahu di mana raja itu lahir karena dia mau membunuhnya. Nah rupa-rupanya orang Majus ini dulu under siapa? Under Daniel. Nah dari sini kita bisa tahu. Ternyata integritas daripada Daniel, kekudusan Daniel itu melahirkan keunggulan. Integritas daripada Daniel melahirkan hikmat dan pengertian. Ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu menghasilkan keberhasilan. Katakan amin. Saudara, banyak orang itu ngomong begini, gak ada hubungannya kerohanian sama excellent, keberhasilan itu gak ada. Siapa bilang? Saudara, Daniel itu kenapa dia bisa unggul, lebih cerdas. Gak ada satupun yang setara. Karena dari keputusan tegas. Bahwa dia tidak mau kompromi. Dia mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kerohanianmu sehat. Kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa celah, hidup bersih, hidup benar. Maka semua yang kelihatan. Anda akan lakukan juga excellent. Dan itu akan mengalir. Saudara, dengan natural. Katakan amin. Anda tidak sedang pencitraan. Anda tidak sedang membangun sebuah kesan. Seolah-olah Anda baru excellent kalau dilihat orang. Tapi itu lahir dari keputusan hatimu yang tegas. Berapa banyak kita ini harusnya kita ini disetting Tuhan jadi garam. Disetting Tuhan jadi terang. Kita ini garam, kita ini terang. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Titik. Yesus gak berkata, berusahalah jadi garam. Buktikan kamu layak jadi garam. Tidak. Yesus berkata, kamulah garam. Kamu garam dunia, the salt of the earth. Kamu adalah terang dunia. Itu adalah identitas. Di dalam identitas kita itu ada sebuah panggilan dan fungsi. Garam berfungsi untuk apa? Memberikan rasa, memberikan pengaruh. Sehingga kalau Anda makan soto, makan masakan, kalau gak ada garam itu gak ada rasanya. Hambar. Betul atau betul? Dan biasanya kalau garam gak ada, garam itu dicari. Kalau Anda makan soto hambar, Mas minta garamnya. Betul atau betul? Berarti dengan kata lain, saudara, keberadaan kita itu sebetulnya dicari. Kalau nggak ada kita itu dicari. Yang dicari itu apa? Keasinannya. Makanya kalimat berikutnya, garam kalau menjadi tawar, ia tidak lagi berguna selain dibuang dan diinjak orang. Kata menjadi tawar itu garamnya berubah. Bukan berubah wujud. Karena garamnya nggak asin itu wujudnya sama. Tapi yang berubah itu kualitasnya. Yang berubah itu karakternya. Jadi dengan kata lain, kalau ada anak Tuhan, tapi dia itu gak memberikan pengaruh, itu sama seperti garam yang sudah berubah menjadi tawar. Saudara, dengan kata lain, Anda bukannya mempengaruhi, tapi Anda dipengaruhi. Saudara, nah disitulah Bapak Ibu, Anda bagaimana bisa jadi berkat. Karena Anda kehilangan keasinan, Anda jadi kehilangan kualitas. Makanya Daniel dikatakan dia melebihi semuanya itu karena itu lahir dari siapa dirinya.
Itu lahir dari keputusannya untuk hidup benar. Katakan amin. Kalau Anda nggak pernah memutuskan untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan, sulit Anda berfungsi jadi garam. Sulit Anda berfungsi untuk mengeluarkan kualitas. Salah satu fungsi dari garam selain memberikan pengaruh adalah dia mencegah pembusukan. Zaman dulu garam dipakai, zaman dulu nggak ada lemari es, dipakai untuk mengawetkan daging, ikan atau apa. Tujuan kita adalah supaya dunia ini nggak masuk dalam pembusukan moral. Kenapa? Karena ada garam dunia ini loh. Karena ada kita. Tapi kalau kita kehilangan kualitas, kita seperti garam yang kehilangan keasinan. Saudara, nggak berguna selain dibuang dan diinjak orang. Karena zaman dulu, garam zamannya Yesus dengan garamnya modern ini agak beda. Zaman dulu kadang garamnya itu tercampur dengan endapan mineral yang lain, salah satunya itu kapur atau yang lain. Sehingga ketika kena air hujan, butiran garamnya tetap putih, tetap seperti garam seperti biasa ya, tapi natrium kloridanya itu hilang, keasinannya itu hilang. Sehingga akibatnya waktu dipakai ternyata loh kok nggak asin. Maka yang dilakukan oleh orang zaman dulu dipakai untuk nambal jalanan yang bolong-bolong, karena itu paling tidak bisa solid menutupi jalan. Tapi sebetulnya itu nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Saudara, selain dibuang lalu diinjak orang, kita nggak boleh kehilangan kualitas. Kita harus punya selera untuk excellent. Anak-anak Tuhan di tempat kerja, di gereja, di rumah tangga, di tengah circle kita harus berfungsi jadi garam. Kitalah garam dan kita berfungsi untuk menerangi. Ada amin, Bapak Ibu? Saudara, yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua, kita baca ayatnya dulu. Anda masih bersama saya, amin? Yang kedua, kita baca ayat yang ke-6. Daniel 6 ayat yang ketiga, sekali lagi. Ketiga dan kita baca ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja, perhatikan, bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, ini bukan lagi kerajaan daripada Raja Nebukadnezar, bukan lagi Raja Belsyazar under kerajaan kekaisaran Babel. Tapi sekarang ini masuk kerajaan Media Persia. Saudara, lalu Darius ini melihat Daniel ini melebihi pejabat yang lain. Lalu Raja Darius ini bermaksud untuk menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Rupa-rupanya apa yang dilakukan raja ini menyulut iri hati daripada pejabat-pejabat tinggi yang lain. Maka di ayat yang keempat dikatakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal apa? Pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian, keteledoran, kecerobohan atau sesuatu kesalahan padanya. Kalau Anda baca di ayat berikutnya, ternyata Daniel punya satu kesalahan, yaitu apa? Dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Ternyata pakai politik kotor, ya karena dia tahu kebiasaan Daniel itu adalah berdoa kepada Tuhan. Maka pejabat tinggi ini karena dia tidak menemukan satupun kecerobohan, satupun celah, satupun kelalaian. Semua administrasinya rapi, tidak ada celah di dalam karakter atau integritas. Saudara, tidak ada kecerobohan di dalam administrasi pemerintahan. Mereka berkata, nggak ada, nyari-nyari nggak ada. Akhirnya mereka cari-cari kesalahan itu sampai ke hal-hal ibadah. Dibikin sebuah aturan, diteken oleh Raja Darius sendiri, distempel bahwa orang kalau tidak berdoa kepada raja, tapi berdoa kepada dewa atau Tuhan, maka hukumannya dimasukkan, dilemparkan ke goa singa. Poin kedua, apa yang saya mau munculkan saudara?
Spirit of excellence terlihat. Spirit of excellence itu membentuk hidup yang bersih tanpa celah. Katakan tanpa celah. Kenapa saudara? Kenapa Daniel ini hidupnya nggak ada celah? Celah itu kalau dinamakan celah itu besar atau kecil? Kalau itu dinamakan celah itu pasti kecil. Saudara. Kalau besar itu namanya pintu. Saudara. Tapi kalau celah itu kecil. Kalau orang cari-cari kesalahan itu pasti cari yang kecil-kecil. Betul nggak? Saudara. Kalau dia nggak bisa dapati kesalahan besar, pasti yang kecil-kecil dicari. Bahkan sampai kelalaian di soal administrasi, itu dicari-cari saudara. Dan Daniel, Alkitab mengatakan tidak ada satupun kecerobohan, kelalaian, tidak ada satupun kesalahan. Berarti excellent Daniel itu terlihat dari konsistensinya pada hal-hal kecil. Saya ulangi, saudara. Daniel ini konsisten orangnya. Dia nggak berubah-ubah, standarnya tetap sama. Bahkan konsistennya ini bahkan sampai hal-hal yang detail. Hal-hal kecil administrasinya pun tidak didapati adanya kecerobohan. Berarti saya bisa bilang, sumber dari excellentnya Daniel, kenapa dia itu menonjol, melebihi yang lain, sehingga raja itu ingin menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Karena Daniel ini orangnya konsisten dan tekun di dalam bahkan hal-hal yang kecil. Katakan kecil. Makanya saya katakan kalau Anda excellent, saudara, Anda itu akan punya kemampuan untuk hidup bersih. Gak ada celahnya sama sekali. Karena orang yang excellent itu pasti perhatian kepada details. Perhatian pada hal-hal yang kecil. Nah Bapak Ibu, sayangnya banyak orang kepengennya itu melakukan hal-hal besar. Banyak orang juga menganggap excellent itu berarti melakukan hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang besar, maka itu namanya excellent. Ternyata tidak. Excellent itu justru terdapat pada detail dan terdapat pada hal-hal kecil. Saudara, nanti di ibadah sore saya akan ngomong tentang Salomo. Tahu nggak yang membuat Ratu Syeba tercengang sampai habis berkata-kata? Ternyata bukan pada kemegahan besarnya istananya Salomo. Bukan. Tapi dari cara rumah atau istananya itu didirikan. Bukan gedenya, tapi caranya. Kalau Anda lihat, kalau Anda mengagumi gedung itu apakah hanya dari besarnya aja? Enggak. Anda akan lihat garapan kontraktor ini excellent atau tidak itu dilihat dari mana. Detail-detail kecil, pojokan-pojokan, lipatan-lipatan, ujung-ujung tembok ini itu bergelombang atau enggak. Kalau dia kerjaannya halus itu sampai hal-hal kecil, dia itu akan presisi. Betul atau betul? Sikap cara duduknya pegawai-pegawainya Salomo, itu semua hal-hal kecil Bapak Ibu. Bukan yang gede-gede. Dan itu sanggup membuat Ratu Syeba tercengang, katakan tercengang. Bahasa aslinya itu seperti tidak ada roh lagi daripadanya. Seperti kayak orang mati, rohnya keluar, maksudnya apa? Untuk menggambarkan dia sudah kehabisan kata-kata. Saya mau tanya, susah nggak membuat orang miskin kagum? Enggak. Susah nggak membuat Ratu Syeba kagum? Susah, karena Ratu Syeba itu sudah tahu yang namanya kemewahan. Dia tahu melihat hal-hal yang besar. Susah untuk membuat ratu yang sudah terbiasa dengan kemewahan untuk kagum. Karena dia sudah terbiasa melihat barang-barang yang mewah. Tapi Ratu Syeba kagum. Ternyata pada hal-hal kecil. Nah sayangnya kita itu sering meremehkan hal-hal kecil. Padahal Alkitab berkata, kalau Anda setia pada perkara kecil, Anda akan dipercaya perkara lebih besar. Katakan amin.
Jadi ternyata excellent itu bukan bicara tentang perkara kecil, tentang perkara-perkara besar. Oh, Anda kalau melakukan hal-hal besar itu berarti Anda melakukan yang excellent. Tidak. Excellent itu justru kelihatan dari cara Anda bekerja, cara Anda melakukan sesuatu yang kecil. Karena kalau Anda itu bisa melakukan hal-hal kecil dengan sikap yang terbaik, Anda bisa melakukan hal-hal kecil dengan hati yang besar, Tuhan pandang Anda siap dikasih yang besar. Katakan amin. Tapi kalau Anda yang kecil aja Anda nggak excellent asal-asalan, maka Anda tidak dipandang bisa dipercaya untuk tanggung jawab atau perkara yang besar. Makanya banyak orang itu gini, aku mau melayani Tuhan, tapi maunya langsung di mimbar. Maunya langsung panggung yang gede. No. Kalau Anda nggak bisa gulung kabel, kalau Anda masih mengeluh gulung kabel, Anda mungkin sebentar lagi kan ada Servolution. Aku mau pelayanan jadi apa? Jadi singers atau worship leader. Ternyata waktu Anda diterima, pekerjaan Anda itu selalu di belakang layar. Anda suruh gulung kabel dulu, setting alat musik dulu. Loh, Anda komplain, suaraku ini lebih merdu dari WL-nya. Kok aku gak dipasang-pasang, gak dijadwal, kok aku sebelum kebaktian, sebelum orang datang, aku kok disuruh beres-beresin alat musik, bersihin alat musik, gulung-gulung kabel. Karena kalau Anda tidak siap, tidak bersedia melakukan hal-hal kecil dengan sikap terbaik, dan Anda memberikan terbaik juga di situ, berarti Anda juga tidak siap untuk panggung yang lebih besar. Nah, sayangnya kita meremehkan hal kecil. Saudara, saya ceritakan di ibadah keberapa tadi. Saya dulu gak langsung khotbah, saudara. Saya dulu pelayanan di CG, jemput jiwa-jiwa, antar jemput. Saya gak langsung khotbah, isinya dulu saya itu cuma apa? Petugas baptisan di belakang, gak kelihatan. Tiap kali kalau datang itu dari pagi sampai malam saya selalu tugas. Dulu ibadah pelajar itu ada beberapa ibadah. Di tengah ibadah, kalau ibadah itu barat, saya itu pulang ke rumah teman, saya itu mampir ke rumah teman saya, pinjem mobilnya mamanya, saya antar jemput jiwa-jiwa, ajak ibadah, lalu saya pulangin lagi, terus balik lagi ke gereja, tugas baptisan lagi. Gak ada orang yang lihat. Teman saya yang lain udah khotbah, saya cuman beresin apa itu namanya, tempat ibadah. KKR, saya nggak khotbah, saya nggak dipilih jadi pengkhotbah KKR. Saya yang siapin. Waktu di kelas-kelas saya yang siapin tempatnya, tak kasih kertas koran supaya orang-orang duduk di lantai. Gak dilihat orang, saya cuma bagi brosur. Saya juga jadi pendoa, pernah jadi pendoa. Dulu itu doanya, nama doanya itu luar biasa. Ya, ada doa badai. Lalu doa apa lagi ya? Pokoknya luar biasa, ada doa atmosfer. Ya, ada doa badai, doa itu doa di tengah ibadah, di tengah apa, itu ada doa. Nggak kelihatan Bapak Ibu. Waktu saya dipercaya jadi CGL, jiwa saya itu cuma 2-3 orang. Tapi saya belajar jadi CGL, saya belajar tentang cell group itu gimana. Saya beli bukunya di tengah-tengah kuliah, di antara jeda. Saya pergi ke perpustakaan, saya belajar, saya garisin. Saya itu punya buku, saya catat. Nanti kalau impartasi visi apa. Saya belajar, saya nggak ada zaman internet, nggak ada zaman apa itu namanya, sosial media. Saya catat, saya tulis, saya prepare the best CG-nya, walaupun cuma 2-3 orang. Ternyata apa yang saya lakukan, saya cuman, apalagi di masa perintisan itu angkat-angkat saudara. Saya perintisan di Malaysia, itu cuma 3 orang, saya, istri sama 1 orang tim. Saudara, itu yang beresin kabel alat musik, yang WL itu saya, yang khotbah saya. Celana jadi usher, Pastor Lena itu jadi usher. Jadi zaman dulu itu kan ada apa yang namanya proyektor, pakai teks proyektornya. Saudara, yang ini prompternya, jemaahnya masih sedikit, saya yang khotbah, saya yang WL, saya yang jadi usher. Semua dilakukan, tidak ada sesuatu yang besar. Ternyata
apa yang saya lakukan, walaupun tidak dilihat orang, itu Tuhan melihatnya. Saudara, saya dulu belum bisa melihatnya, tapi Tuhan itu sudah melihatnya. Kalau Tuhan sudah melihat sesuatu yang besar, Tuhan selalu memulainya dengan perkara kecil. Dan kalau Tuhan memberikan Anda perkara kecil, Tuhan sudah lihat bahwa ada sesuatu yang besar di depan. Katakan amin. Ternyata bertahun-tahun berikutnya, saya nggak pernah membayangkan hari ini saya mengembalakan 4.000 sel grup, hampir 4.000 belum genap. 20 gereja lokal so far. Saudara, dan hari ini kita di angka 30 sampai 33 ribu. Saudara, jemaat. Memang ini saya gak sendirian tapi dengan tim. Tapi rupa-rupanya saya dulu gak pernah sadar apa yang hari ini saya lihat. Ternyata itu semua dimulai dari hal-hal kecil. Katakan amin. Makanya jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil. Daniel itu sangat perhatian kepada hal-hal kecil. Kabar baiknya begini. Kalau Anda itu terlatih untuk memperhatikan hal-hal kecil dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, Anda berpotensi jadi orang yang cemerlang di kemudian hari. Saudara, jangan remehkan perkara kecil. Kalau Anda bangun bisnis, bisnismu itu bisa hancur hanya gara-gara hal kecil. Yang buka depot, entahkah bakmi atau makanan, coba bayangkan kalau ada orang makan, lo ada rambutnya. Rambut itu besar atau kecil? Ada staplesnya. Maaf, ada kakinya cockroach. Nyantol di situ. Diviralin, habis saudara. Anda jualan roti, orang datang ke counter roti saudara, tiba-tiba muncul Mikey Mouse. di tempat roti saudara. Habis. Begitu sekali viral, habis untuk hal kecil. Betul atau betul? Saudara kepengen makan, waduh anniversary atau Valentine bersama dengan pasangan Anda sudah nabung pergi ke tempat yang mahal, makan berdua. Sudah candlelight-nya sudah siap, ambience-nya sudah siap. Begitu makan di situ, mejanya, kaki mejanya 1 kurang setengah senti. Goyang-goyang, uglak-uglik. Sayangku, ugluk-ugluk. Terganggu saudara. Anda jadi jengkel, Anda gak akan kembali lagi ke restoran itu. Gara-gara apa? Mejanya kurang setengah senti. Hal kecil gak? Hal kecil. Saudara. Sebaliknya, hal kecil itu juga bisa jadi kekuatan dari excellent. Apa bedanya hotel bintang 5 dengan hotel bintang 3? Pada apa saudara? Pada perhatiannya pada hal-hal kecil. Sama-sama dapat handuk gak? Bintang 5 dapat handuk, bintang 3 dapat handuk. Bedanya handuknya bintang 5 modelnya angsa. Wes. Ada bear, ada yang monyet. Sama-sama dapat toilet paper enggak? Bedanya kalau bintang 3, cuman dilipat ujungnya segitiga. Tapi kalau bintang 5 itu ada segelnya saudara. Saya pernah ada satu kali di segel itu sampai kayak ada kayak sealnya kayak orang zaman dulu, surat zaman dulu yang ada stempel dari kerajaan yang dari lilin itu. Tak gitu. Sampai saya mau rusak itu, aduh sayang pakai tisu saya sendiri aja udah biarin. Pada perhatiannya pada detail, betul nggak? Coba bayangkan Anda mau gosok gigi, biasanya di situ kan ada gelas. Loh gelasnya kok ada lipstiknya penghuni sebelumnya. Ternyata ini belum dicuci, Anda langsung merasa jijik. Betul nggak? Hal kecil nggak? Hal kecil saudara. Hotel bintang 3 sama bintang 5, kalau Anda datang ke resepsionis, bintang 3 nggak dapat welcome drink. Hotel bintang 5 dikasih. Walaupun kecil, tapi itu jus buah asli. Oh saya hotel bintang 3 pernah pak. Pastor saya dikasih welcome drink. Iya itu sirup. Waktu di langsung gatel saudara. Bedanya di mana? Detail.
Katakan detail. Saudara. Amin saudara. Yang ketiga. Daniel 6 ayat 14 sampai 28. Oke, ini kebanyakan ya ayatnya. Anda percaya sama saya ya. Singkat cerita, setelah raja mendengar bahwa Daniel ini terjebak, sehingga Daniel itu harus dimasukkan ke gua singa, raja berusaha untuk mengubah tapi nggak bisa mengubah karena keputusan sudah dilakukan. Singkat cerita raja itu menjadi gusar, dia berusaha menolong Daniel tapi dia nggak bisa. Daniel akhirnya dilemparkan ke gua singa. Coba perhatikan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Raja yang tidur di istana, di kamar tidur istana yang empuk, malah gusar gelisah gak bisa tidur. Tapi Daniel yang ada di gua singa malah tidur dengan nyenyak. Lalu apa yang terjadi? Subuh-subuh sang raja itu datang tanya, Daniel are you okay? Ya tuanku, aku oke. Lalu kita baca saudara, kita baca ayat yang ke 23. Ayat 21. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberikan perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkannya ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada siapa? Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Dan pada pemerintahan Koresh orang Persia itu. Poin ketiga munculkan ternyata excellent, spirit of excellence mengundang pembelaan Tuhan. Mengundang promosi. Katakan amin. Mengundang favor, sehingga Anda itu bukan hanya dikenan Allah, tapi Anda juga dikenan sama manusia. Ini enggak terjadi cuma pada zaman Darius. Ini terjadi pada zaman sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Coba perhatikan saudara, satu ayat. Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Bayangkan saudara. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian besar. Dibuat dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana, wise man. Atau orang-orang majus di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu pada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, excellent itu akan mengundang promosi, mengundang pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekaligus excellent itu akan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Sehingga Anda gak perlu cari orang-orang besar. Orang besar akan mencarimu. Karena kualitas itulah promosi. Kualitas, Anda gak perlu promosi diri. Kualitaslah yang akan berbicara. Katakan amin. Sehingga kalau Anda dijahati, saudara,
Tuhan sendiri akan jadi pembelamu. Saudara, dan kalau Tuhan sudah berkenan, dia bisa buka pintu yang orang lain tidak bisa buka. Itu namanya pintu promosi. Itu namanya pintu untuk Anda mengalami peninggian daripada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya fokuslah saudara untuk hidup dengan spirit yang excellent. Ini harus jadi dorongan di tahun yang baru. Aku mau punya kebiasaan yang baru. Aku mau punya cara hidup yang baru. Aku mau punya cara berpikir yang baru. Aku mau kedapatan excellent di dalam apapun yang aku kerjakan. Bahkan di dalam perhatian hal-hal kecil. Aku mau memberikannya dengan sikap yang terbaik. Bukan soal perkara besar atau perkara kecil. Tapi kalau Anda bisa handle perkara kecil dengan hati yang besar, dengan sikap yang terbaik, Anda memberikan yang terbaik, seperti Anda lakukan bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, excellent itu akan mengundang promosi dan pembelaan Tuhan dalam hidup Anda. Karena itu memuliakan Tuhan. Bayangkan Raja Darius memerintahkan semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Raja Nebukadnezar juga memerintahkan hal yang sama. Allahnya Daniel ini Allah yang berkuasa. Saudara, excellent itu akan memuliakan nama Tuhan. Why? Karena ketika Anda bertindak excellent, sebetulnya Anda sedang memantulkan Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Waktu Anda bekerja dengan excellent, Anda sedang mewakili sorga. Anda mewakili kerajaan sorga. Katakan amin. Di sorga itu gak ada macet, gak ada polusi, gak ada kotor-kotor, gak ada jalan yang rusak, bolong-bolong gak ada. Sorga itu rapi, bersih, teratur. Dari mana kita bisa tahu? Saudara, karena ketika Tuhan ciptakan penciptaan dunia dan segala isinya, Tuhan selalu akhiri dengan semuanya itu. Tuhan pandang baik-baik, semua sangat amat baik. Katakan amin. Semuanya presisi, matahari, bumi ini berputar terhadap matahari itu enggak mencong 1 derajat sedikit pun mendekati atau menjauhi. Kalau enggak terjadi bencana, kalau menjauhi kita beku. Kalau mendekati kita sudah meleleh. Semua tetap dalam lintasannya. Semua tetap dalam orbitnya. Saudara, sehingga kita ini bisa punya waktu yang teratur. 1 tahun, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Karena apa saudara? Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan excellent. Begitu pula kerajaan sorga. Itulah sebabnya ketika anak-anak Tuhan, ketika kita itu mengerjakan sesuatu itu dengan terbaik yang kita bisa kerjakan. Kita mewakili Tuhan. Kita memantulkan kemuliaan Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita adalah the God of excellence. Anda gak perlu promosi diri. Orang akan mencarimu. Alkitab berkata, pernahkah Anda melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia berdiri. Orang yang cakap itu berarti dia itu mastering. Dia menjadi ahli. Dia itu menguasai bidangnya. Dia jadi master. Saudara, Anda gak perlu saudara nyari-nyari orang. Anda yang dicari sama orang. Kalau Anda mau menjadi cakap atau ahli, Anda harus terus bertanya pada diri Anda, bagaimana aku ini bisa menjadi lebih baik, pribadi lebih baik, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Anda terus mengejar itu, no wonder, saudara, Anda dikenal karena kualitas Anda.